Halo, aku Sada Jiwa. Aku mau cerita nih tentang salah satu tokoh pers Indonesia. Ada yang tahu siapa tokoh ini? Yap, ia adalah Mochtar Lubis, pemilik sekaligus pemimpin redaksi Harian Indonesia Raya. Apa itu Harian Indonesia Raya? Harian Indonesia Raya adalah surat kabar kontroversial yang mulai terbit sejak 29 Desember 1949. Harian Indonesia Raya melewati 2 periode. Di periode pertama, isu-isu yang menjadi pokok pemberitaan Harian Indonesia Raya, pemberitaan-pemberitaan kontroversial inilah yang membuat Mochtar Lubis dan Harian Indonesia Raya mendapat berbagai tekanan dan ancaman. Di tahun 1957, Mochtar ditahan dengan alasan demi keamanan selama 9 tahun. Surat kabar ini juga mengalami 6 kali pemberedelan dalam kurun waktu 2 tahun, dari tahun 1957 sampai tahun 1958. Harian Indonesia Raya akhirnya vakum di tahun 1959. Di tahun 1968, tepatnya tanggal 20 Oktober, Harian Indonesia Raya kembali terbit. Beberapa tahun setelah Mochtar dibebaskan dari penjara di tahun 1966. Di periode kedua ini, Harian Indonesia Raya masih memiliki konsep yang sama dengan periode sebelumnya. Banyak isu-isu penting yang terjadi di tahun 1968 sampai 1974 yang diberitakan. Hal ini mengantarkan kembali Indonesia Raya menuju pemberedelan yang berlangsung selamanya sejak edisi terakhir di tanggal 22 Januari 1974. Mochtar Lubis juga ditahan kembali mulai dari 4 Februari 1974 hingga 15 April 1974. Dalam masanya memperjuangkan kebebasan pers, Mochtar Lubis menerima berbagai penghargaan. Kisah Mochtar Lubis dan Harian Indonesia Raya ini merupakan perjuangan yang dilakukan oleh salah satu di antara tokoh-tokoh pers Indonesia dalam memperjuangkan kebebasan pers. Dalam perjalanannya, kebebasan pers telah melewati berbagai masa. Kebebasan pers terus mengalami hambatan dan ancaman, walaupun sudah dijamin oleh undang-undang. Nah, setelah UU tersebut disahkan, beberapa ancaman yang terjadi dalam upaya kebebasan pers di Indonesia diantaranya, di tahun 2008 ada kasus wartawan Radar Bali, AA Gede Bagus Narendra Prabangsa yang dibunuh karena almarhum sebelumnya menulis 3 berita tentang dugaan penyimpangan sejumlah proyek pembangunan di Kabupaten Bangli. Next, kasus Indonesia Leaks di tahun 2018. Tanggal 8 Oktober 2018, temuan investigasi perdana Indonesia Leaks diolah menjadi berita dan diterbitkan. Next, ada kasus Persebaya versus Jawa Post di tahun 2019. Jawa Post dilaporkan ke polisi dengan UU ITE khususnya pasal 27 ayat 3 oleh manajer Persebaya, Chandra Wahyudi. Di tahun 2019 hingga pertengahan 2020, Aji mencatat adanya kasus serangan terhadap jurnalis dan media melalui medium digital. Contohnya, kasus doxing Cakraini Nuralam di tahun 2020. Cakra menjadi korban penyebaran informasi pribadi di media sosial. Akun sosial media miliknya diserang oleh berbagai komentar yang mengintimidasi, dan ia juga merasa rumahnya mulai dipantau oleh beberapa orang tidak dikenal. Next, masih di tahun yang sama, ada kasus peretasan website Tempo dan Tirto.id. Tepatnya tanggal 21 Agustus, layar situs berita Tempo diganti dengan tampilan hitam berisi tulisan hoax dengan huruf tebal berwarna merah. Di hari yang sama juga, 7 artikel dari situs Tirto.id dihapus. 2 di antaranya termasuk artikel yang mengkritik peran Badan Intelijen Indonesia atau BIN dalam penanggulangan pandemi. Menurut survei Remote TV tahun 2020 terhadap pengalaman wartawan yang pernah mengalami serangan digital, 31,6% diantaranya mengatakan media sosial atau email dihack dan digunakan pihak lain. Ada juga laporan tahunan AJI 2020 yang mencatat sebanyak 53 kasus kekerasan terhadap jurnalis di tahun 2019. Reporters Without Borders atau RSF mencatat indeks kebebasan pers Indonesia di tahun 2020 berada di peringkat 119 dari 180 negara. Dari penjabaran tadi, kebebasan pers terus mengalami ancaman. Hal ini dapat berdampak terhadap kualitas pemberitaan yang ada.
Padahal, kebebasan pers sangat penting dilihat dari peran media sebagai kontrol dari pemerintahan, serta sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat.